Pernah dengar suara alat operasi? Padahal kamu tahu, ruangannya sudah dikunci sejak 1942. Aku mendengar bunyi itu. Bunyi yang tidak seharusnya ada di tempat yang tidak lagi hidup. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur dalam gelap. Namaku Arga. 3 bulan lalu, aku ditugaskan mendokumentasikan bangunan cagar budaya untuk serial dokumenter. Salah satunya, sebuah rumah sakit tua peninggalan Belanda di daerah Jawa Barat. Rumah sakit itu disebut Hettojiken Haiswan Stilte. Artinya, rumah sakit sunyi, dibangun tahun 1911, digunakan oleh tentara kolonial, lalu ditutup mendadak saat Perang Kemerdekaan. Tidak ada catatan medis, tidak ada dokumen. Yang tersisa hanya ruangan-ruangan penuh debu, bau kloroform yang entah dari mana asalnya, dan satu ruang operasi yang selalu terkunci. Aku seharusnya hanya ambil gambar luar gedung. Tapi malam itu, aku masuk, dan sekarang aku tahu kenapa tak ada yang berani mendekati tempat ini selama lebih dari 70 tahun. Hari itu mendung. Gerimis kecil turun sejak pagi. Aku datang bersama 2 kru dokumenter, Damar, kameramen, dan Intan, produser. Kami sempat bercanda di jalan, tapi semuanya berubah saat gerbang rumah sakit mulai terlihat. Bangunannya besar, bergaya gotik kolonial. Dindingnya berlumut, kusen jendela kayunya retak, dan anehnya, tidak ada satupun suara burung. Begitu masuk, aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Udara dingin, bau obat lama, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada yang mengamati dari balik tirai ruang perawatan. Intan sempat ingin membatalkan, tapi Damar meyakinkan. Cuma bangunan tua, takut amat. Kami mulai rekaman. Tapi ketika aku berdiri di lorong utama, tiba-tiba terdengar suara. Tolong, suara perempuan. Jauh, pelan, tapi jelas. Kami berhenti, menatap satu sama lain. Damar tertawa gugup. Suara angin. Ayo lanjut. Kami pikir itu hanya ilusi. Sampai kami menemukan ruangan dengan pintu besi tebal bertuliskan Operatie Kama, ruang operasi. Dan di balik pintu itu, ada jejak darah yang mengering di lantai. Jejak itu tidak memanjang, tidak mengarah kemana-mana. Ia seperti berhenti begitu saja di depan pintu besi ruang operasi itu, seolah seseorang diseret, lalu menghilang. Damar mendekat dan mengetuk pelan. Logam pintu bergema berat. Ini dikunci sejak zaman Belanda kan? Katanya sambil menyorot lampu ke celah bawah. Aku ikut mendekat. Dari celah itu, kulihat sesuatu yang membuat bulu kudukku naik. Ada cahaya di dalam, kuning redup seperti lampu operasi tua yang masih menyala. Padahal, seluruh bangunan ini tak dialiri listrik. Intan langsung Aku langsung mundur. Kita harus pergi. Tapi sebelum kami sempat lari, pintu itu berguncang. Kami kembali ke penginapan. Sepanjang perjalanan, tak ada yang bicara. Damar terlihat gelisah, menatap rekamannya berulang kali. Tapi saat diputar, tidak ada suara apapun. Tidak ada jeritan, tidak ada cahaya. Hanya rekaman lorong yang kosong. Aneh. Padahal kita dengar jelas.
tumbuh. Kami kembali ke Jakarta. Semua proyek dihentikan. Intan bahkan berhenti dari pekerjaannya. Ia mengaku